Stroke merupakan salah satu penyakit yang paling ditakuti di dunia. Penyakit ini terjadi ketika aliran darah ke otak terganggu dan menyebabkan kerusakan pada jaringan otak. Nah, Sobat Kata Dokter, memahami penyakit stroke dan juga langkah-langkah pencegahannya tentunya dapat membantu kita meminimalisir resiko terkena penyakit ini. Dan kita akan bahas hari ini bersama saya, Dr. Gama, hanya di channel Kata Dokter. Baik, jadi stroke sendiri adalah kondisi di mana pembuluh darah yang ada di dalam otak mengalami penyumbatan atau pecah. Nah, suplai darah ke bagian otak terganggu atau berkurang. Akibatnya, sebagian otak tidak mendapatkan pasokan darah yang membawa oksigen dan juga nutrisi yang diperlukan, sehingga bisa terjadi kematian sel atau jaringan di otak yang dapat terjadi dalam hitungan menit. Saat terjadi kematian sel otak, ditemukan tanda klinis yang berkembang sangat cepat, berupa defisit neurologis atau kelainan neurologis yang berlangsung lama selama 24 jam bahkan lebih dan bisa berakibat fatal yang lama-lama bisa menyebabkan kematian. Oke, jadi stroke itu terbagi menjadi dua ya. Yang pertama yaitu stroke iskemik. Nah, stroke iskemik adalah jenis stroke yang paling umum terjadi ketika pembuluh darah yang menyediakan darah ke otak tersumbat oleh bekuan darah. Penyumbatan ini biasanya disebabkan oleh penimbunan plak dari lemak seperti aterosklerosis atau bisa juga oleh gumpalan darah yang berpindah dari bagian tubuh lain seperti emboli. Ada juga yang kedua yaitu stroke hemoragik. Ini adalah stroke perdarahan. Terjadi ketika pembuluh darah di otak pecah dan menyebabkan perdarahan di dalam otak. Nah, faktor penyebabnya bisa karena tekanan darah yang tinggi yang tidak terkendali, aneurisme, atau malformasi dari arteri vena. Nah, ada juga nih kondisi yang disebut transient ischemic attack atau stroke ringan. Nah, transient ischemic attack sendiri adalah gangguan sementara aliran darah ke otak yang seringkali hilang dalam waktu beberapa menit hingga beberapa jam, namun tidak melebihi dari 24 jam. Hal tersebut tidak menyebabkan kerusakan secara permanen, namun tetap harus diperhatikan karena bisa jadi ada resiko stroke yang akan berulang pada waktu berikutnya. Nah, penyebab stroke tergantung dari jenisnya ya. Pada kondisi stroke iskemik disebabkan oleh sumbatan. Nah, sumbatan tadi sudah dijelaskan paling sering adalah aterosklerosis atau penyumbatan plak dari lemak di dinding pembuluh darah. Kemudian bisa juga trombosis. Trombosis sendiri adalah bekuan darah yang menggumpal di salah satu arteri yang memasuk darah ke otak. Kemudian bisa juga emboli. Emboli sendiri merupakan gumpalan darah atau partikel, namun dari bagian tubuh yang lain yang berjalan di dalam pembuluh darah lama-lama akan masuk ke dalam pembuluh darah otak dan menyebabkan sumbatan. Bisa juga karena penyempitan atau penyumbatan dari pembuluh darah yang ada di leher yang akan mengganggu suplai darah ke otak. Kemudian yang selanjutnya apabila stroke hemoragik atau pecah pembuluh darah disebabkan oleh beberapa kondisi seperti hipertensi yang paling sering. Hal ini merupakan penyebab yang paling utama. Tekanan darah tinggi yang tidak terkontrol dapat melemahkan dinding pembuluh darah sehingga dinding pembuluh darah bisa mudah pecah. Bisa juga karena aneurisme atau pembuluh darah yang melebar kemudian menonjol akibat dari kelemahan dinding pembuluh darah tersebut. Nah, penggunaan dari beberapa obat seperti antikoagulan dan obat-obatan seperti warfarin yang bisa mengencerkan darah dapat meningkatkan resiko perdarahan. Bisa juga terjadi karena cedera kepala berat. Ada juga kondisi kesehatan tertentu seperti gangguan pembekuan darah pada beberapa orang yang akan mempengaruhi kemampuan darah untuk bisa membeku dan juga meningkatkan resiko dari perdarahan di dalam otak. Faktor resiko dari stroke yang pertama tentunya usia. Semakin tinggi usia, tentu resiko akan bertambah. Kemudian riwayat keluarga atau genetik juga bisa berpengaruh. Lalu hipertensi, tekanan darah yang tinggi dan tidak terkontrol akan menjadi faktor predisposisi utama seseorang bisa terkena stroke hemoragik. Kebiasaan sehari-hari yang tidak baik seperti merokok, konsumsi alkohol, tidak menjaga berat badan dengan ideal, tidak rajin olahraga juga bisa meningkatkan resiko pecahnya pembuluh darah di dalam otak. Jangan lupa untuk mengontrol kolesterol dalam tubuhmu karena kolesterol yang tinggi akan menyebabkan plak yang akan membuat pembuluh darah menjadi kaku dan juga mudah pecah.
Resiko lain seperti diabetes, obesitas, itu juga bisa berpengaruh terhadap resiko pecah pembuluh darah. Oke, jadi gejala stroke itu bervariasi ya, tergantung di bagian mana sih kerusakan otak yang terjadi. Namun, tanda yang paling umum yang pertama adalah kelemahan atau kelumpuhan mendadak pada satu sisi tubuh. Jadi hanya satu sisi tubuh, bisa sebelah kanan atau sebelah kiri. Kemudian kesulitan untuk bicara, bicaranya menjadi pelom, menjadi cadel, atau kesulitan untuk memahami ucapan yang diucapkan oleh orang lain. Bisa juga terjadi gangguan penglihatan mendadak, kesulitan berjalan yang disebabkan oleh kelemahan dan kehilangan keseimbangan dan juga koordinasi. Sakit kepala yang hebat, diikuti dengan muntah, dan juga penurunan kesadaran. Nah, sebenarnya ada metode mudah yang bisa digunakan untuk mendiagnosa stroke pada masyarakat umum dengan singkatan dari FAST. Yang pertama yaitu face dropping, wajah mengalami penurunan dari kerut wajah. Bisa dilihat di daerah dahi, sudut dari mulut juga biasanya turun sebelah. Jadi ada ketidaksimetrisan antara kanan dan kiri di daerah wajah. Kemudian bisa juga disertai dengan mati rasa. Yang A adalah arm weakness, yaitu kelemahan lengan yang terjadi hanya di satu sisi. Biasa disertai dengan kebas dan juga mati rasa. Kemudian S yang selanjutnya adalah speech difficult, yaitu kesulitan bicara. Kemudian T yang terakhir adalah time to call emergency. Artinya jika 3 gejala di atas tadi muncul, teman-teman harus langsung menghubungi emergensi medis karena kemungkinan besar sudah terjadi stroke dalam pasien tersebut. Oke, jadi cara mengobati stroke itu tergantung dari jenisnya ya. Untuk stroke yang iskemik atau penyumbatan itu kan disebabkan oleh penyumbatan pembuluh darah ya. Jadi pengobatannya fokus ke pemulihan aliran darah. Tentunya dokter akan segera memberikan obat pengencer darah, yaitu obat trombolitik seperti obat-obat TPA atau tissue plasminogen activator yang bersifat melarutkan gumpalan darah. Nah, pemberian obat tersebut harus sesegera mungkin ya. Golden periodnya yaitu sekitar 4,5 jam setelah pertama kali gejala tersebut muncul. Seberapa cepat penanganan akan berpengaruh terhadap seperti apa prognosis dari penyakit tersebut. Kemudian bisa juga diberikan antikoagulan atau antiplatelet seperti aspirin. Nah, aspirin tersebut bisa mencegah pembentukan gumpalan darah lainnya. Lalu dilakukan prosedur medis ya, seperti trombektomi mekanis, yaitu prosedur yang melibatkan pengangkatan gumpalan darah secara langsung menggunakan alat khusus yang dimasukkan ke dalam pembuluh darah melalui kateter. Lalu yang terakhir bisa dilakukan pemasangan stent atau PCI. Nah, PCI ini harus segera dilakukan juga untuk membuka arteri yang menyempit. Dan pemasangan stent ini untuk menjaga arteri tetap terbuka. Nah, kemudian untuk pengobatan yang hemoragik, pengobatannya berfokus pada pengendalian perdarahan dan mengurangi tekanan darah pada otak. Yang pertama tentunya obat penurun tekanan darah. Obat tersebut akan mengendalikan tekanan darah tinggi untuk mencegah perdarahan lebih lanjut. Kemudian ada prosedur bedah seperti clipping aneurisme yang menggunakan klip untuk menutup area aneurisme atau area yang pecah tersebut agar mencegah perdarahan lebih lanjut. Kemudian apabila terjadi perdarahan yang masif, seseorang juga dimungkinkan untuk dilakukan operasi kraniotomi, yaitu pembedahan untuk mengangkat darah yang sudah terlanjur banyak di dalam otak sehingga mengurangi tekanan intrakranial atau tekanan di dalam otak. Mencegah stroke dengan selalu mengontrol tekanan darah, kemudian mencegah peningkatan gula pada pasien diabetes, dan juga mencegah peningkatan kolesterol dengan selalu melakukan pemeriksaan berkala. Jangan lupa menerapkan pola hidup sehat dengan mengkonsumsi makanan gizi seimbang, rendah lemak, rendah gula, dan juga rendah natrium. Hindari rokok ya, lagi-lagi, dan juga alkohol. Jaga berat badan agar tetap ideal, dan kelola stres. Jangan lupa untuk selalu patuh konsumsi obat jika memang memiliki penyakit tertentu. Penting ya untuk diingat bahwa pencegahan selalu menjadi kunci utama bagi penyakit apapun, termasuk penyakit stroke. Nah, menjaga gaya hidup sehat, mengontrol faktor resiko, dan juga mengikuti anjuran dokter dapat membantu Anda terhindar dari stroke. Jangan lupa ya untuk subscribe dan berikan like dan juga komentar di channel Kata Dokter. Kamu berhak sehat, jangan sampai sakit berlanjut. Saya Dr. Gama, kita bertemu lagi di episode berikutnya. Bye!